Waduh. Bikin malu. Bikin malu banget. Bikin malu. Gak bener. Tunjukin 100.000 like, kita 100.000. bakal bergoyang bersama-sama di Land of Dawn. Betul sekali, tanpa malu-malu kita akan bergoyang di Land of Dawn kalau menembus 100.000 like. Oke KB silahkan. Ya, mau ngelihat kali ini ada Selena, Natalia, dan Esmeralda. Bisa dibilang ini agak sedikit respect band juga terhadap Renvi. Ya. Dia tadi sempat mengguncangkan Land of Dawn dengan beberapa pergerakan dari Esmeraldanya. Ditambah dengan Cloud yang dibuka, ditukarkan dengan Benedetta, Matilda, dan juga ada Sylvana di band beserta dengan Brody. Jadi mereka benar-benar meminimalisir banget hero-hero yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ Hoshi, dari Geek Farm-nya. Dan Geek Farm tetap ingin memilih Jawhead terlebih dahulu, namun follow up dari fighter keduanya adalah Pakuito. Benedetta RRQ Hoshi. Benedetta seorang Pisiko. Pisiko udah menggunakan Benedettanya dan lihat Navari kertasnya banyak juga bro. Hah? Navari lihat tuh kertasnya. Oh iya, itu kayaknya kertas rundown. Enggak, bukan. Itu adalah data dari statistik para rundown. player. Oh iya. Kayaknya kertas rundown di bawah-bawah. Gue yakin dia tuh udah ngeprint sendiri itu bro, niat. Niat, Kalau itu. Acel dengan dead Buku. note-nya masih ya. Bener, kayak kitab ya. Ini sebenarnya samping saya juga. Bener. Tapi samping saya ini ya ceritanya lagi pensiun untuk jadi coach dulu. Ngeri. Belum ada tawaran di atas 1M. Oke, kalau gitu gue yang nawar. Enggak, ini gue ngasih tahu doang nih. Ini kan dia nonton rame banget nih. Semua CEO tim esports biasanya nonton. Oh, Ya. Apalagi sekarang hari Jumat kan. betul. Ya. Pulang kerja. Senin harga naik soalnya. Iya, sebenarnya Senin harga naik dan buat kalian semua para CEO, buat kalian yang pengen bermain di MPL atau nggak tim-tim MPL yang pengen juara MPL, saya buka untuk KB hari ini per 1M 1 bulan. Mantap Enggak sekali. 1 bulan, 1 season. 1 season 1M. Dijamin menang. Pasti. Ya kadang menang match, kadang menang game, kan gak ada yang tahu ya kan. Pokoknya dijamin menang. Tapi ternyata Geek Fam melakukan third pick ke arah Wanwan, gua nggak setuju. Enggak. Gua nggak setuju, kenapa? Mahal. Mahal. Kenapa gue bilang mahal? Banyak banget hero yang lebih baik untuk di-secure dibandingkan Wanwan. Apalagi Dia ada Benedetta ya. Dia pakai Wanwan kali ini, itu bisa menjadi salah satu counter dari Arkeoshi karena kenapa? Dia pakai Wanwan di phase yang kedua, bandnya B, ditambah lagi Arkeoshi masih memiliki kesempatan 2 pick dengan 2 band. Iya, ini kayak Iya. ngebuka gameplay mereka banget sih. Mereka kayak pengen mainin gameplay yang sama persis Iya. dengan menggunakan Yishunshin dan juga dengan menggunakan One-One. Mahal Kalau misalkan banget. melihat kayak tadi ya kan, kalau misalkan tadi kita ngeliat Roger, dan sekarang ada kemungkinan Arkeoshi bakal melakukan ban juga. Bisa jadi ke arah Yishunshin tadi yang seperti aku bilang. Kita menutup kemungkinan One-One Yishunshin atau bahkan Roger. Kalau Roger sih sebenarnya yang tadi aku bilang juga Arkeoshi bisa aja mainin ke arah Harit. Karena mereka masih punya 2 hero yang nanti bakal di-pick dan juga 1 hero yang bakal di-ban dari Geek Farm. Atau Parsha. ini menurut kalau misalnya aku bilang ini sebagai suatu jebakan dalam tanda kutip bahwa kita memprediksi bahwa adanya One yang di-pick, Roger yang nanti akan di-ban dan juga atau mungkin nanti ada hero lain yang akan di-ban oleh RRQ Hoshi dari marksman-nya. Tapi sebenarnya mereka mempunyai senjata rahasia seperti Lancelot misalnya akan Mahal. di-pick. Gue tetap mahal. Tetep sih. Karena Oke. gini, bukan masalah dia punya senjata rahasia atau apa, Roger. tapi gimana caranya dari arah Kihoshi ini mengcounter balik strategi dimiliki Geek Farm. Ini Oke. kalau misalkan Yishunshin-nya di-ban sama RRQ Hoshi sih habis harusnya. Habis ya. Habis sih full Dan hero-nya. lihat rogernya. Dari Rogernya udah diamanin. Udah Maksudnya diamainin. ini full hero yang apa ya, hyper jungler yang efektif ya untuk Iya. sementara. Yang kuat. Yang kuat untuk Yang kuat. sementara. Tier atasnya Yang lah. farming pattern-nya persis kayak Cloud. Iya, Nah, itu dia Ini kenapa dia aku nih. bilang mahal banget. Way better dia ke arah Roger. Roger karena gini, mungkin kalau dia pakai Roger atau nggak dia pakai apa, sampingnya tuh masih bisa menyesuaikan yang lain. Iya. Kalau one-one-nya diambil Iya. atau nggak one-one-nya di ban. Tapi dia lebih milih untuk mengambil Wen terlebih dahulu dibanding Roger. Roger dan ternyata band terakhir dari tim Given Alice. Dia sadar banget Alice yang tadi belum works. Jadi Ya. bakal mencoba untuk kedua kalinya, dia nggak mau. Kalau Araki mencoba untuk kedua kalinya, kemungkinan besar akan berhasil. Ya karena scaling damage dari Alice juga kita tahu sendiri magical damage yang sangat mematikan di late game. Dan kalau misalkan untuk ke arah one-one ditempel, Needle of Flowers-nya akan useless. Oh, dan Hayabusa Hayabusa. menjadi pilihan. Apa yang bakal diambil dari tim Araki Hoshi kalau kayak gini, Be? Yisun? Yishunshin ya? Bukan, RRQ Hoshi. Iya, Araki Hoshi. RRQ Hoshi Karena sebenarnya dia udah ngamanin Hayabusa. dia bakal nungguin dulu sih sebenarnya untuk pick yang selanjutnya ini. Kalau misalkan Geek Farm di sini mau mainin Kagura lagi, aku sih nggak tahu kenapa mikir Luoyi juga oke. Buat RRQ Hoshi. Iya, Luoyi. Setuju. Nggak tahu kenapa kayak Akai Luoyi itu kayak langsung di dispersion rotation, ketumpuk jadi satu kena 1000 pounder, buyar. Secara nggak langsung ini, low-nya itu dipok terus. Dipok terus. Low-nya dipok terus,
kayak Akainya di pop Akai. terus, nggak peduli apapun yang terjadi kayak ya udah lu mau loncat sini gua pop. Nah kan Kagura di pick. Gue Loi sih be, tetap. bukan maksudnya Kagura jauh head kombonya Gifam. Iya. Iya, kalau ini Luoi ini oke banget malah. Loi Akai. Oke, Loi Akai. Loi Akai. Dan last pick dari Geek Fam KB? Yishun Sin. Dari Geek kan? Iya. Iya, Yes, gue juga YSS. Iya, Yisun Sin. Sama-sama. Kan tadi kan kami bilang kalau misalkan Roger Yisun Sin bandnya RRQ udah secure banget, tapi ternyata mereka melakukan band terhadap Hayabusa. Oh, bentar. Ada shadow pick nih Uranus. Sebenarnya gini, Loi. kayaknya power Geek Fam dengan YSS-nya itu mereka itu lebih mending ketemu YSS dibanding Roger, mungkin dia nggak mau snowballing. Ngerti gak? Iya, nggak mau Roger tuh snowballing. ya marksman. Menurut gue marksman tertebel gak sih Roger? Karena kan dia sama Iya. Vector. punya durability dari Dibanding- transformnya itu. Dibandingkan yang lain. Oh kalau Brody kecuali kan itemnya beda ya. Iya, beda. Kasusnya beda ya. Pengecualian ya. Iya. Pengecualian lah, special case kalau yang Maksudnya itu. Ya. ability basic sebelum item. Iya, Roger iya. itu paling tebel menurut gua. Ya tapi balik lagi di sini kita sudah mengamankan Luoi dan Lancelot. malah ini yang nggak di-expect Ji. Malah ini yang nggak di-expect. Ini Lancelot. tadi sempat gue bilang sih sebenarnya ketika Roger ataupun nanti Yishun yang di band kayaknya bakal ada Lancelot ya. Tapi walaupun ternyata Hayabusa dan Roger tetap But- Lancelot yang di pick. Gua tapi tetap Remember YSS, sih, iya Gua tetap sama. YSS kenapa? Karena dia punya Traceless. Kalau misalkan Lancelot mau nggak mau dia harus main agresif, tapi Iya. lawannya adalah Luoi. Loi. Luoi dari Vin ini tahu sendiri kan, ini pusat gravitasi. Water coy. dispenser bro. Water dispenser. Tinggal pilih kalau Loinya mau air panas air hangat. Air panas yang hitam, air panas yang hitam, air dingin yang putih. Air dingin yang putih. putih, Air benar panas air makanya. hangat apa bedanya Oji? Tapi permasalahannya ya Ji ya, yang seperti yang aku bilang tadi, ketika Luoinya sudah diamankan terlebih dahulu, ini kalau misalkan playstyle-nya masih sama persis, mereka nggak bisa. Mereka harus ubah sedikit dengan gameplay yang lebih dia pick off, tapi Oke. jauh head-nya harus lebih aktif sama freeze. Yes, jauh itu Nempel. juga harus pas. Kalau tadi Karena- kan freeze-nya sendiri Ya. ditinggalin, kalau ini harus ditempel. Singkat aja dari Oji dan KB. Gua. RRQ or GFM. Gua lebih ke arah RRQ. Iya, di game ketiga sama. Oke, RRQ semua dari para caster. Oke, kita bakal langsung masuk saja ke game yang ketiga kali ini. Apakah RRQ akan membalikan kemenangan mereka ataukah dari tim Geek Fam yang epic comeback seperti BTR dan juga tadi ya. Iya, seperti game antara Better dan juga Genflix. Aerowolf. Oh, Tapi kayaknya bakal sengit banget di pertandingan hari ini. Semuanya 3 match seru banget nemenin kalian Betul. di Jumat malam hari ini. Dan jangan lupa besok masih ada juga MPL dari hari Sabtu dan juga Minggu. Oh my god, jauh head dari Zones bagus banget. Gak ada yang ngira kalau dia berhasil mendapatkan 1 buah orange buff dari seorang Albert. Wow. Tapi untungnya Albert berhasil mendapatkan 1 buah powerful buff terlebih dahulu dan R7 bakal lebih di GB dulu. Iya, ada game pause. R7-nya beda nih. Mm-mm. Kayaknya R7-nya bakal lebih di GB karena dia menggunakan Benedetta dan posisinya di gold lane lagi. di God Lane. R7 itu kan offlaner, tapi Iya. kali ini bakal coba diganti ke arah gold laner. Berarti Uranusnya akan menjadi ngisi XP lane gak sih? Iya, dan itu akan dimainkan oleh seorang Whiskey. Iya, ini sebenarnya agak tricky juga menurut aku. Karena kalau kita lihat sendiri Benedetta harus berhadapan dengan seorang Wen di early. Jujur, Benedetta gue. Benedetta, Mas. Gue Benedetta di early ya. Jauh sih. Benedetta. Kalau early pokingnya Benedetta lebih sering. Iya, tapi One-one-nya harus sabar sih. harus sabar. Nah itu maksudku. Kalau misalnya dari Wen-Wen bisa menjaga jarak dengan baik dan benar, aku rasa ini yang bisa merubah keadaan juga. Sama jangan lupa kalian semua buat yang mau kirim-kirim salam, mumpung lagi ada sedikit technical issue, kemungkinan besar kita bisa bacakan. Jangan Yap. lupa untuk kirim ke KBGGWP, Gio Joshua, Ranger Emas, dan di bahasa Inggris juga ada kakak-kakak kita, yaitu kakak Wawa, ada Cimomo, dan juga ada Thalia. Ini Betul. pengecualian yang cukup menarik ya kakak Wawa itu. Kenapa sih? Masih muda loh dia kayaknya dengan ping-pingnya dia tuh. Iya, masih muda. Cuma Jiwanya yang muda. Jiwanya. Usianya Iya. jangan diomongin karena kita bakal langsung masuk ke dalam in-game. Tentunya masih di Geek Fam versus RRQ Hoshi sebagai tim tuan rumah. Yap. Akankah Geek Fam memantapkan dirinya dengan kemenangan 2-1 atau RRQ Hoshi akan membalikan keadaan Gio Joshua? Iya. Apakah RRQ masih bisa menunjukkan kualitasnya sebagai sang juara bertahan paling kuat di Indonesia atau Geek Fam bisa
merubah perspektif itu di mata masyarakat. Yang kali ini kita udah lihat Zuns saling berhadapan dengan Saiko. Yang kali ini Saiko menggunakan Akainya kembali seperti di game pertama tadi. Yang luar biasa Akai dengan flicker tentunya dan juga Hurricane Dance yang akan kita tunggu bersama-sama saudara Oji. Iya, bukan hanya itu aja. Ternyata dari tim Geek Fam mereka masih dengan meta yang sama. Dengan agresivitas cukup tinggi dari Geek Fam yang cukup mengagetkan untuk gue pribadi. Gue benar-benar kaget banget Geek Fam bermain seperti ini dan konsisten di 3 game. Iya. Dan itu yang harusnya dilakukan oleh tim-tim lain yang misalnya mereka gak takut siapapun lawannya itu. Iya. Jangan ada sampai buff nama. Dan bahkan Finn seperti yang gue bilang, dia punya dendam pribadi kayaknya dari Fritz ini karena seorang Finn. Dia akan menunjukkan kapabilitasnya sebagai salah satu support terbaik yang hadir di MPS 17 Gio. Benar banget. Dan turtle yang pertama sudah hadir di tengah-tengah lane of down, bisa diamankan oleh BBW dengan Lancelotnya. Kali ini Albert sedang berusaha menggunakan segala kemampuannya untuk mendapatkan purple buff. Tapi sementara itu kalau kita lihat R7 masuk dengan roamingnya ke arah mid. Sudah mulai ada serangan mencoba untuk melakukan Hurricane Dash tapi ternyata belum mendapatkan timingnya dan ternyata first blood diamankan oleh seorang Kagura Freeze. Yes, first ball didapatkan karena sudah di counter oleh seorang Saiko. Saiko kali ini juga masih level 3, belum punya Hurricane Dance. Mungkin punya Hurricane Dance kali dia akan sedikit aman ya. Iya. Dia nggak bakal terburu-buru kayak ini. Benar-benar. Kalau misalnya tadi udah punya Hurricane Dance mungkin akan berbeda kasusnya. Dan kalau kita lihat sekarang Baby sepertinya sudah mengamankan dirinya ke arah orange buff dan kali ini dari segi item. Dari Cloud-nya sendiri sudah ada Nipple Blade dan coba mengarah ke Demon Hunter Sword dengan ada Benedetta juga dengan Warrior Boots-nya dan segera mengarah ke arah Bloodlust. Seperti juga dari Bloodlust emang early seperti ini emang cukup lumayan memberikan perlawanan. Ada Blazing Duet yang dikeluarkan oleh seorang Blazing Albert. Duet-nya gak berhasil mendapatkan para seorang Freeze tapi dilempar ke belakang dan Albertnya berhasil ditumbangkan. Malah kerugian yang cukup banyak untuk Hierarchy. Oh si Gio. Iya, Hurricane Dance ya tuh barusan. Di saat ini Albert lagi-lagi terpick off di early game. Satu terpick off, ingat jungler agak sedikit lama dari seorang Albert. Mungkin untuk farming seperti di game yang sebelumnya. Benedetta milih untuk ke final ball ke arah belakang. Ada maka menjadi pilihan kali ini. Ada Baby PTM juga ke arah belakang. Dan coba untuk mendapatkan Saiko akan menjadi pilihan. Gak peduli apapun yang terjadi. Ternyata Geek Fam berubah haluan. Mungkin tadi Finn, sekarang Saiko. Itu dia, Saiko karena dengan Akainya di match pertama tadi. Di game pertama emang menjadi bulan-bulanan. Bukan menjadi bulan-bulanan. Menjadi momok bagi tim Geek Fam. Dan kali ini benar-benar menjadi orang yang harus di-lock banget bantu. Kita lihat benar. Saiko selalu menjadi target. Udah gue bilang, kali ini ganti targetnya. Iya. Free sudah nggak peduli lagi ke arah Finn, tapi lebih memilih ke arah Saiko. Pisiko bakal menjadi benar-benar bulan-bulanan karena di game yang pertama dia luar biasa dengan seorang Akainya. Babi lebih sabar terlebih dahulu. Kali ini Babi juga retribusinya ada. Oke, retribusinya ada. Dan nggak mungkin untuk dicolong oleh seorang Albert yang berada di posisi bottom lane. Dan Albert kemungkinan besar bakal coba untuk mencolong purple buff Finn, mengganggu pergerakan hero top lane. Kayaknya ada memilih untuk lebih sabar untuk farmingnya. Iya, ada Saiko yang diejektor oleh seorang Zuns kali ini masih mencoba untuk melakukan rotasi dari mid ambushnya menuju ke arah bottom lane. Oke, tapi kali ini kita lihat para permainan dari RRQ. Mereka masih bertahan, sedangkan Adam kayaknya sudah berada di 3000 gold. Dan L7 bakal mencoba untuk mencuri posisi satunya. Dari bottom lane, Whisking masih ada Purify dan masih berhasil untuk kabur. Di arah top lane masih mau lebih dari R7. Dan karena belum dikeluarkan, hanya Dash saja yang dikeluarkan oleh seorang R7. Iya, karena kalau kita lihat dari sekarang dilakukan oleh seorang Finn ya, masih belum mau ngambil inisiatif penyerangan terlebih dahulu ya. Betul banget, Semarang betul. Kali ini para pemain dari tim RRQ Blazing Duet di arah mid lane hanya untuk kali ini ada seorang Albert. Lebih sabar terlebih dahulu. Baby mengambil usaha ini seorang Albert. Renvi juga masih bertahan. Ada satu one dispersion dan juga rotation membuat seorang Zul terkena damage cukup banyak. Finn pertukaran cukup adil kayaknya dan satu wall flame shot almost is never enough. Iya, hampir memang tidak pernah cukup untuk mendapatkan satu kill terhadap lawan-lawan. Dan kalau kita lihat sekarang udah ada Adam yang mengambil objektif gaming ke arah gold buff-nya. Dan kali ini Albert. Ini sebenarnya agak cukup berat ya bagi Albert karena seorang Saiko menjadi target dari tim Geek Fam. Otomatis Albert harus mencari cara untuk bisa survive tanpa adanya seorang Saiko. Menurut Profesor KB bagaimana?
Kalau aku sih melihatnya gimana mereka mencoba untuk bermain pelan-pelan ini sih, pelan-pelan kiting sih dari RRQ Hoshi. Kalau misalkan emang mereka mau mengembalikan keadaan. Iya. Main bush adalah jawabannya, tapi balik lagi Geekfarm ini punya freeze. Freeze ini akan selalu ngecek bushnya. Itu poin yang sangat-sangat apa ya, bisa dimaksimalkan banget bagi tim Geekfarm di game yang ketiga. R7, hati-hati ternyata Vin yang dilempar ke arah sana ejectanya. Asap bubble burst belum dikeluarkan. Rotation dan juga dispersion sudah dikeluarkan. Vin setengah darah dan bakal di cover habis-habisan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi di arah top lane. Nggak jadi untuk mendapatkan satu buah turtle. Albert setengah darah tarik dan ternyata seperempat ini bakalkan dia bertahan. Harusnya bisa bertahan. Coba dikejar, nggak peduli. Albert mau kemana, nggak bisa pulang langsung landing duet. Ternyata Albert salah jalan. Nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Nggak boleh pulang dan ternyata Weekend Dance gak berhasil mendapatkan seorang Adam. Langsung ada cross mountain ke arah belakang. Mencoba di cover tapi sepertinya Adam harus ditumpahkan. Akhirnya Adam diamankan oleh tim RRQ Hoshi dari top lane tapi harus memerlukan 3 bantuan. Bener banget, 3 untuk melawan 1 orang. Dan sedangkan kalau kita lihat dari BW tadi sudah mencoba untuk mengambil objektif ke arah turtle. Tapi ternyata agak sulit untuk bagi tim Geekfam mencoba mengambil turtle, tapi kali ini adalah momentum yang bagus untuk mengambil turtle menurut aku. Tapi di situ ada Psycho dan juga Baby yang mencoba mengambil powerful buff milik seorang Albert. Dihindari dengan satu buah yang overturn dan diamankan oleh seorang Loyfin. Bakal coba dihindari dengan flee-nya, tapi ternyata nasib belum beruntung karena seorang Freeze. Battle Shosen ke arah belakang, nggak memberikan damage terhadap seorang R7, masih bisa di-immune. Babiu masih coba untuk head to head menawar seorang R7. R7 kepentok kali ini menuju ke arah Tatep. Ada satu buah hurricane setelah dikeluarkan Blazing Duel dengan satu bar retribution diamankan oleh seorang Babiu. Babiu permainan yang luar biasa menuju ke arah seorang Albert. Nggak peduli apa terjadi, tapi ternyata akhirnya di-catch-nya diamankan seorang Whisky. Babiu udah berhasil mendapatkan turtle, masih mencoba untuk masuk, tapi ternyata benar, lagi-lagi birahi membunuhmu. Bener banget, nafsu benar-benar membunuhmu. Dan kalau kita lihat dari R7 sudah langsung mengambil objektif ke arah top lane-nya. Mendapatkan outer turret yang pertama di top lane dan ada Redvi yang mencoba untuk menghadang. Tadi Pakuito sebenarnya rotasi cukup jauh ya Oji. Ya. Dia dari bottom lane tiba-tiba udah sekarang udah di atas, jauh banget jalannya. Jauh banget jalannya dan Albert bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane. Lihat siapa yang mencoba dilempar Albert ke atas, tapi ternyata nggak berhasil memilih core. Psycho lagi-lagi dengan Thousand Pounder bersama dengan flickernya. Transformation telah dikeluarkan, Psycho bakal ditumbangkan. Masih ada 1 detik tambahan dari seorang Adam. Ada ternyata nggak bisa memberikan damage dengan cukup banyak, bahkan di situ Albert yang berada di posisi yang diuntukkan. Satu hit terakhir nggak berhasil digapai oleh tim RRQ Hoshi. Bottom lane sedangkan Brisa menuju ke arah seorang Finn, tapi Finn membalikan keadaan dan bahkan jebating untuk seorang Frieza. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Freeze itu harusnya nggak perlu ya Oji. Tapi diam-diam Pakuitonya bisa mendapatkan Albert kali ini tanpa diduga-duga. Sekali lagi range dan benar-benar jauh banget rotasi dari top menuju ke bottom lane. Itu untuk mendapatkan definisi 1 kill. tiba-tiba cinta datang kepadaku. Definisi turun gunung itu. Turun gunung bro. Turun gunung bener, dari tiba-tiba dia ada di bottom lane untuk menghajat. Tapi aku concern banget sama Vince yang dari tadi emang bener-bener diincar sama seorang Freeze. Cuma kita tahu sendiri bahwa Finn ini memiliki absorb damage dari dispersion. Yes. Sehingga hal tersebutlah yang membuat kesulitan untuk kali ini. Crossbow telah dikeluarkan menuju ke arah R7 harus tumbang kan ada ejected dan diamankan oleh seorang Adal. 3 player langsung mengamankan seorang R7 di arah mid lane. Meanwhile Frieza masih sabar menunggu momentum, tapi lihat Redvi menuju ke arah seorang Pisiko, bakal coba ditonjok dan pandanya memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan Thousand Pounder. Ditampol jab, di uppercut, the knockout strike memiliki damage yang cukup besar dan bahkan seorang Pisiko sendiri harus mundur. Profesor Retribution diamankan, Fabio hanya terlalu offset dan maka Blazing Duet diamankan seorang Albert. Albert akan mendapatkan 2 poin tambahan kali ini di arah bottom lane. What a play, sang Baby Alien menunjukkan taringnya dan Frieza pun menjadi pilihan dari para pemain dari tim RRQ Hoshi di arah belakang sana. Iconic Edge telah dikeluarkan dan lihat Friezanya tumbang, 3 player tumbang dan tandanya Bapak Lord yang terhormat terbebas kali ini bakal bisa diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Betul sekali, dan Lord yang udah hadir tengah-tengah kita akan segera dijadikan objektif pertama dari RRQ Hoshi. Sebelumnya Albert mencoba untuk mengambil dulu purple buff dari Gipep dan mengambil objektif ke arah midnya terlebih dahulu. NOD juga diamankan oleh seorang Loi tentunya. Dan kalau kita lihat ini benar-benar suatu hal yang gak expect banget, karena aku rasa Renvia harus tadi yang biasanya
dia melakukan rotasi, ini tidak melakukan rotasi seperti biasanya. Dan tadi seorang Lancelot dari Baby Wheat benar-benar offside banget untuk mengambil atau menyolong red buff atau juga orange buff milik seorang Albert. Oke, dan ini adalah sneak time. Yeay. Jika dapat memenangkan pertandingan ini akan menjadi kemenangan pertama Geek Fam atas RRQ Hoshi di MPL Indonesia. Wow, mari kita doakan yang terbaik untuk kedua tim yang sedang bertanding kali ini, karena menang atau kalah itu adalah hal yang sangat biasa di turnamen-turnamen. Iya, tapi itu cukup suatu kebanggaan sih memenangkan RRQ Hoshi. Pasti. Lihat Lowy-nya dengan 3 player dari tim RRQ Hoshi langsung ada. Crash Ball Tank yang cukup baik, tapi juga seorang Albert Bill untuk mundur. Tampaknya Saiko-nya menyelamatkan seorang Adam. Kali ini Sus di garis depan akan dilempar Vinanta Babobol, tapi masih ada Flicker di sana. Friza dengan flash sudah nggak berhasil mendapatkan siapapun. Ada selalu offset, nggak punya satu buah Crash Ball Tank, tapi kasih yang miss dari seorang Baby. Baby harus mundur dengan satu buah pacarnya, nggak berhasil ngapa-ngapain, dan ini adalah blunder yang dilakukan oleh tim Geek Fam. Geek Fam, what are you doing, brother? Tapi sebenarnya tadi itu ada key moment yang bagus sekali ya, ketika tadi rame-rame pada pindah ke atas. Sebenarnya di situ momen yang bagus sekali Oh ketika my god, Hurricane Dance yang berhasil menjepit seorang Renvi. Renvi masih bisa bertahan, masih ada kena counter strike dan masih bisa cover ke arah belakang. Tapi kali ini Bapak Lord yang terhormat yang sudah di-essence akan didapatkan oleh tim RRQ Hoshi tanpa ada kontes sama sekali. Betul sekali, karena banyak sekali yang sudah harus menunggu respawn terlebih dahulu. 3 player dari Geek Fam harus berpulang, dan kali ini tinggal menunggu datangnya Bapak Lord yang terhormat. Kalau kita lihat sudah ada item yang akan dibahas oleh Bapak Profesor KB. Entah kenapa Immortal langsung jadi jawaban dari Albert ketika dia tahu bahwa dari tadi teamfight selalu berlangsung, dan bahkan Albert ini sering menjadi target utama dari teman-teman Geek Fam. I don't know what happened, bener banget di arah top lane tadi ketika tiba-tiba Adam udah crossbow off tank, tapi ternyata masih dikejar. Kenapa? Iya, kenapa? Padahal itu udah satu-satunya momen di mana dia bisa selamat dari 4 hero sekaligus. Yang nyelamatin bahkan tau nggak? Benar, Saiko. Saiko-nya yang nyelamatin. Dan ini bisa dibilang ini kalau cewek udah dibalas Oka doang, tapi masih di chat tiap harinya. Yes, benar-benar masih Bisa gitu dipaksakan. Tapi di arah mid lane Bapak Lord terhormat sudah loncat ke sana. Ada Lowy di belakang saya pada final blow-nya. Saiko berhasil mendapat satu, dua, shoot bahkan hilang kali ini di arah mid lane. Friza menuju ke arah seorang Vin, apapun yang terjadi, tapi di-cover dengan seorang Albert. 2 player sudah hilang dari DFM. Geek Fam ID benar-benar melakukan blunder tadi, ini berdampak cukup parah di arah late gamenya. Iya, 2 turret terakhir sudah bisa diamankan oleh tim RRQ Hoshi, dan kali ini Renvi yang mencoba menghajar satu player di situ, tapi tidak mungkin terjadi, saudara-saudara sekalian. Bakal dipasang oleh seorang Adam, ada pula sumbang, tersisa seorang Baby, dan kali ini akan menjadi bencana untuk Geek Fam ID. Wipe out, RRQ Hoshi mendapatkan kemenangan 2-1. Rico tas kalau kata Bung Koret di arah sana. RRQ Hoshi melakukan comeback, satu comeback yang didapatkan atas blunder dari Geek Fam ID. Iya, benar-benar pertandingan yang membuat kita melihat kualitas terbaik dari RRQ Hoshi. 2-1. Luar biasa banget. Saiko yang tadinya di awal-awal menjadi bulan-bulanan, tapi bisa dibalikan keadaannya Bapak Profesor KB. Ya, entah kenapa aku melihat juga tadi sebenarnya satu momen yang aku masih bertanya-tanya sih, kenapa mereka harus maju satu-satu kayak gitu? Maksudku, dalam momen kayak gitu sebenarnya mereka bisa setup ulang, mereka bisa reset, mereka bisa melakukan jungle, mereka bahkan bisa melakukan push ke arah mid. Kenapa? Karena ada 4 hero di arah top lane. Dan Baby nge-follow up dengan cepat ke arah top lane juga. Kayak sebenarnya mereka bisa nge-push mid, atau nge-push bottom lane, atau memanfaatkan rotasi yang lain, atau setidaknya mencuri jungle aja. Dan satu poinnya, ketika kan dia memfollow up ke arah top lane, niatnya untuk menyelamatkan seorang Adam. Tapi ketika Adamnya udah selamat, kenapa mereka masih masuk? Mereka kayak yakin gitu untuk menyelesaikan. Karena tadi yang aku lihat Blazing Duet udah dikeluarin juga sama seorang Albert. Skillnya udah nggak ada. Oh iya, Blazing Duet sama Hurricane Dance sudah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi permasalahan utamanya adalah ketika tiba-tiba kita tahu sendiri Finn baru mengeluarkan diversion. Nah itu. Dia belum mengeluarkan apapun skillnya, belum keluar rotation, belum keluar dispersion. Pas nempel, Adamnya udah nggak punya Needles of Flowers, Aegisnya udah hilang. Gak ada crossbow of tank. Tadi ada nyala kan? Ada crossbow of tank juga. Tadi udah nyala tuh. Udah tapi nyala gak ada crossbow of duluan. tank. Tapi lagi cooldown kan. Kan lagi cooldown duluan, 40 detik cuy lumayan lama. Crossbow of tank tuh lama tau. Iya. Lama. Tapi kalau misalnya udah dapet tuh kill 1 apalagi, enak banget. Bukan main. Berlanjut, Nambah 1 detik, continuous. kill lagi nambah 1 detik lagi, Iya. sampai 3 detik setahu gua. Maksimal one-one di atas tuh. Makanya nambah one-one itu 3 detik. scaling late game yang mengerikan. Kenapa? Karena di late game ketika dia bisa menumbangkan 1, dia bakal lanjut lagi untuk Betul. teamfight-nya. Itu yang kenapa gue bilang sama KB terlalu mahal untuk nge-pick one-one di pick yang ketiga. Mungkin beda cerita kalau misalnya dia mengambil Roger tadi ya. Iya Roger dulu, YSS dulu, itu urusan belakang deh. Iya, YSS lebih mahal malah menurutku. YSS lebih mahal kenapa? Karena
kayak yang tadi aku bilang, mereka melakukan ban terhadap Parsha dan Alice. Ya. Oke, tapi masih ada Luoyi. Siapa yang bakal ngecek mapnya kalau misalkan tidak ada Yi Xunshin? Iya. Betul. Siapa yang ngebuka posisi-posisi kawan-kawannya kalau nggak ada Yu Xin? Iya, karena Iya. kita tahu sendiri visionnya bisa terbuka lebar oleh Yu Xin ya. Ya, dengan Iya. Mountain Shocker. Dengan Hujan Mountain Shocker. api, para Hujan bapak api. kau, hujan api. Seperti yang kita Gitu. tahu kalau freestyle jadinya Montek Shocker. Montek. Benar. Betul. Kalau Montek misalnya Shocker. bisa Iya, nyuri iya. Lord, Montek Shocker. Montek Montek Shocker. Shocker. Iya. Kalau misal di atas gunung, Mountain Shocker. Montek Shocker. Emang namanya begitu. Iya. Iya. Ya udah kalau gitu lah ya. Berarti kalau misalnya nggak ada damage, minus Shocker. Minus Shocker. Kalau misalnya bibirnya maju, monyong Shocker. Benar Oh, banget. Aduh. Sorry. Diperpanjang ya. Kalau Saya misalnya dia nggak menang-menang, maksa Shocker. Paksa Shocker. Tergantung. kesel. Hah? Kesel sama saya. Enggak banget. Saya nggak pernah kesel Bapak. Saya emosi. Iya. Kalau kesel kan kecil, emosi saya. Iya, langsung yang gede. Ya. Agak gede. Levelnya langsung yang tinggi. Ya kalau misalnya bisa digentok ya digetok lah. Tapi Saya bro- aja nih ada pelindung. Iya, saya untungnya. Untungnya. Untung buat saya dong. Betul. Tapi aku juga mau mencatat satu hal di sini bahwa Pakuito yang sempat mungkin digadang-gadang adalah hero yang sangat mengerikan Ya. mungkin di beberapa case. Tapi sampai sekarang kita belum melihat performa Pakuito yang out banget yang bahkan mungkin bisa memporak-porandakan satu tim. Dan Oh ya. kalau aku salah enggak, Hmm. waktu itu di MDL itu punya win rate cukup kecil. Di Hmm. MDL. Di Iya, MDL. win rate Di makanya. MDL kan ya bisa dibilang itu adiknya MDL Iya, lah ya. betul. Maksudnya permainannya juga berkelas, Benar, nggak beda jauh sama Betul. MPL. benar. Cuma beda jam terbang doang. Tapi win rate-nya cukup kecil. Apakah di MPL kayak gini sama, Sama. dengan adiknya? Sama, kan Pakuito ini Masih nol. Masih nol. Masih 0%. Iya, di Di game pick yang 2 kedua kali. tadi kita sempat lihat Pakuito diamankan oleh R7 R7. dan ternyata kemenangan di game yang kedua milik Geekfarm. Yes. Betul. Game yang ketiga sama halnya Geekfarm mengamankan Pakuito tapi ternyata kemenangan jadi milik Karar Kyoshi. Nah, kan dari tadi tuh di game dari 1 sampai dari match 1 sampai match 2 ya kan itu banyak banget montek-montek dilakukan oleh para pro player. Benar. Nah, buat kalian semua yang mau lihat monteknya lagi atau ketinggalan, kalian bisa langsung aja follow akun sosial dari MPL ID Official di Snack Video. Betul Karena banget. itu video-video pendeknya bakal banyak montek-montek dari para pro player. Betul sekali. Dan juga kita nggak bosan-bosan ngingetin kalian kalau misalnya besok akan ada pertandingan juga dari MPL ID tentunya. Betul. Dan ini kita nggak akan membahas bersama Profesor KB Nah, itu item build-nya, silakan. satu item Wind of Nature seperti yang sudah ingin diamankan oleh Albert karena dia baru jadi vampir malate-nya juga. Sebenarnya memang nanti akan jadi jawaban ketika dia punya Wind of Nature. Jadi Adam dan juga Baby-nya nggak bakal punya damage yang berlebih lagi. Terlebih, aku sebenarnya cukup terkejut ketika Finn-nya bikin Winter duluan ternyata. Ya. Dia Ya. kayak benar-benar respect Ngeri, banget ngeri, sama ngeri. dia, respect banget sama Freeze. Karena Freeze ini selalu mengincar ke arah seorang Finn walaupun dia punya absorb damage, walaupun dia juga punya Enchanted Talisman dengan mungkin cooldown reduction yang sangat minim, tapi dia sangat respect terhadap damage daripada seorang Freeze. Jadinya makanya dia bikin Winter Truncheon untuk menghindari tadi seperti yang Ranger Mas bilang dari Lemon, dikutip dari Lemon, untuk menghindari serangan yang dihasilkan oleh teman-teman dari Geekfarm terutama Ya. Freeze dan Baby. Udah Betul. dibilang. Bukan Kalau untuk- Winter Truncheon itu untuk menghindari skill, bukan untuk bikin Men- nggak mati bro. Iya, Iya. bukan untuk menghindari. Iya, Iya, bukan Bukan untuk untuk- menghindari tanggung jawab ya. Iya. Wah, Bukan untuk menunda tanggung jawab. menunda nggak gitu ya. Iya dong. Tapi kalau misalkan dari segi damage memang aku bisa akui bahwa Adam dari tadi banyak banget impact-nya Parah. dari laning phase. Betul. Tidak untuk team fight. Iya, iya. Perbedaannya di sini adalah untuk team fight Albert lebih memiliki damage sampai dengan 42.000, tapi perbedaannya adalah 10.000 damage deal yang dikeluarkan oleh seorang Adam benar-benar mengerikan sekali dari segi laning phase-nya. Terbukti tadi sempat kita bilang bahwa beberapa kali crossbow of tongue-nya sangat on point, Ya. bahkan ketika di area top lane dia di gank pun dia malah mengembalikan keadaan. Ya. Di mid lane juga dia sempat membantu bahkan memberikan kejutan. Namun sayangnya dengan hadirnya Finn, aku nggak tahu kenapa di sini Finn ini menjadi kunci ketika Ararkyoshi tidak memiliki source skill tapi masih ada sisi power dari teman-teman Ararkyoshi termasuk dari Finn-nya sendiri. Berarti Finn itu bisa buka pintu ya? Finn itu bisa ngebuka pintu, Kan kunci. menjadi kunci. Oh iya. Oh iya benar juga. Benar Tapi juga. Atau buka gembok? enggak sih. Buka gembok sih. Kan dia Kalau bukan kun- gagang. Kan kunci yang lain bisa ngebuka ban, ngebuka Oh, iya. bagian dalam. Kunci Inggris Kunci gitu Inggris, ya. yes. Heeh, Wih, benar kunci sih. Inggris berarti English K. English English K. K. Benar. Wah,
Kenapa? Luar biasa. Kosakata baru ya? Kosakata baru. Iya. Ji, lu pasti kangen sama gue di meja kayak ginian, Ji. Kagak. Enggak. Oh, gue kangen sama lo. Kalau kangen sih kangen. Kangen sih kangen. Cuma minimal kita bakal lihat dulu nih MVP Apa nih? Ini. by Samsung Galaxy A series A71 and A51. A61. Iya. Ada Rey Mysterio itu. Ada Vin yang menjadi MVP di game ketiga dengan Luoyi-nya 309. Iya. Ya, tadi juga sempat beberapa kali kita sempat melihat di game yang kedua Vin-nya diculik berkali-kali oleh Freeze, tapi game yang ketiga tidak dikasih sama sekali poin kill-nya, makanya tadi absorb damage-nya dimainin banget sama Vin-nya. Iya. Dia ditempel nih sama yang overturn, dia tempel-tempelin lagi rotation. Sampai ketika yang overturn dia winter dulu, Bro. Iya, Dia Winter winter dulu dulu, baru makanya. dimainin pasifnya sama dia. Iya, Tas, benar. tas. Baru tuh absorb-nya masuk semua. Soalnya kan kalau misalnya abis yang overturn kan masih ada satu lagi tuh. Iya. Ya, kalau misalnya payungnya nempel, Iya. dia kan flee. Tas, bener gak sih? Masih bisa geser lagi. Masuk kan? Ya kalau masuk kan bisa kemana-mana, Boy. Gak bisa kemana-mana. Iya benar. Susah juga. Makin dilempar sama Vin. Benar, Makanya. benar. Tes dilemparnya water dispenser. Gue bilangnya, mau air panas, air dingin, gas, tes, gas. Yang air panas yang mana tadi, Ji? Air panas tuh yang hitam. Warna Yang hitam, yang hitam. Yang putih air dingin. Air putih, air dingin. Iya, Benar, dispersion dan juga rotation. Untung bukan rotation JKT48 ya. Heavy rotation jadinya. Heavy Iya, rotation. langsung kata, Oh, iya. kata. Oi, oi, gitu. Jangan sampai. Aduh, umur. Bener kan? Gak enak sama yang sono. Kan ketahuan milenial. Gak enak sama Kakawawa. kakak. Kakawawa. Kasihan lo lagi. Aduh. Lagi prepare untuk quickie lo abis ini lo. Lagian kenapa sih nggak bisa dibilang Kakawawa? Udah deh, pada lu pada emosi sama gue, Iya, gue iya, bakal bisa. langsung kasih satu makanan terenak untuk Profesor KB. Apa itu? Mau tau apa? Ini dia highlight untuk Profesor KB. Monggo. Iya, ini highlight dari game yang pertama seperti yang kita saksikan tadi, di mana Albert 3 game juga sempat menggunakan Cloud-nya, bahkan kalau misalkan dari game yang pertama dan game yang ketiga juga. Di game yang kedua sempat tertekan. Namun kalau kita ngomongin masalah gameplay yang dimainkan dari RRQ Yoshi, mereka sangat konsisten dengan playstyle setup. Ya, aku sangat suka playstyle setup seperti ini. Kenapa? Karena early gamenya tuh kayak mereka benar-benar tertekan terlebih dahulu. Mereka belum tahu kayak mau ngincar yang mana. Tapi ketika Psycho melakukan Hurricane Dance berkali-kali ke arah seorang Adam, hal inilah yang membuat atau menjadi pembuka jalan bagi seorang Albert untuk masuk dengan menggunakan Blazing Duet. Ini dia. Kalau kita lihat dari highlightnya di match pertama sama ketiga itu ada sedikit perbedaan dari seorang Psycho ya sebenarnya OKB ya. Ketika di match pertama Psycho ini bener-bener on point On sekali point tapi banget, agresif banget. Agresif banget. Dan kalau misalkan untuk di game yang ketiga dia lebih Nih. ke cover. Iya. Nih, Be, ini kesalahan Bebiu yang harus ditanggulangi. Tidak boleh dilakukan kembali. Dan tadi ada di misplay masa juga. Tadi ada Iya. satu misplay di mana sebenarnya Adam itu mengincar untuk satu weakness yang ingin terbuka, tapi Nggak ternyata bisa. tidak terbuka. Stacknya 10, Bro. Makanya. Stacknya lagi 10, lagi kenceng banget. Itu kalau nggak dapat double kill di arah bottom lane, beda cerita tuh. Beda Beda cerita. Dan Beda itu cerita. kayak fall off-nya dari Lancelot dan One barengan. Jadi 2 damage dealer terlebih dahulu yang tumbang, jadi nggak ada efek lagi untuk melakukan defense terhadap turret, dan turretnya kebuka, mappingnya lebih dikendalikan sama teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan itu salah satu kunci juga yang membuat RRQ Hoshi jadi punya winning condition. Ya dia keluarin. dan lari kunci nih kayaknya Oji Jangan. nih. Bahaya, Cok. bahaya. English key. Bukan, Iya ada itu ini. itu. Nah Oh, iya itunya iya, sama. serem. Karena saya tahu. Nggak Saya bakal. kan pernah megang Oh, kuncinya makanya. itu. Saya mau nggak megang bakal. dong nanti abis ini dong. Saya nggak bakal Boleh. ngeluarin kunci saya. Boleh. Itu adalah kunci Kunci apa? the problem. Itu kunci Makanya. the problem. Iya. Yang membuka semua masalah dari the problem kunci saya ini. Benar. Widih. Makanya Cornet, Kalius, KB, Ansel, dan Mm-mm. almarhum itu paling benci sama saya sebenarnya.